Karena itu peringatan Hari AIDS Sedunia tahun lalu 1 Desember 2011 temanya adalah Getting to Zero, karena sekarang ini penelitian sudah bisa membuktikan ketiga upaya ini dan hasilnya. Jadi yang pertama adalah zero new infection. Jadi udah minum ARV udah tidak menular lagi. Karena itu bisa zero new infection, tidak lagi menular. Yang kedua, kalau kita mau dan aktif, ternyata diskriminasi juga bisa dihilangkan. Jadi begitu, apalagi sekarang bisa zero new infection. Jadi diskriminasi perlu bahu-membahu kita bersama, tapi bisa di-zero-kan. Dan yang ketiga adalah zero AIDS-related death. Jadi kalau dulu kita hanya tahu bahwa kalau diobati itu mengurangi kematian, sebetulnya kalau diobati dengan baik dan benar, orang dengan HIV/AIDS tidak perlu meninggal lagi. Jadi kalau kita mulai lebih dini, maka kematian akibat AIDS bisa dihindari 100%. Masalahnya adalah bagaimana menemukan lebih dini. Jangan sampai setelah masuk rumah sakit, kondisinya buruk sekali, baru mulai pengobatan antiretroviral. Lanjut. Ini di Afrika Selatan tahun lalu sampai awal tahun ini telah diperiksa 15 juta penduduk dari 50 juta penduduknya. Jadi sekitar 30% mereka telah diperiksa. Iya. Bagaimana hasil dari 15 juta ini? Ternyata ditemukan 2,2 juta orang yang positif HIV, jadi 18% prevalensi di sana. Dan 88% yang dites positif ini telah mendapatkan penjelasan dan mendapatkan pengobatan dini. Jadi judulnya adalah Test and Treat. Jadi sekarang ini berubah total wacana di banyak negara, sudah mulai dengan Test and Treat. Untuk diketahui dulu, begitu tes positif, tunggu dulu sampai kondisi gawat pada tahun 87 sampai tahun 90-an. Itu nanti dulu, pokoknya nunggu sampai kondisinya buruk. Sekarang kemudian berikutnya berbeda, nggak apa-apa tanpa gejala kalau CD4-nya kurang dari 200. Kemudian 2-3 tahun yang lalu WHO bilang nggak usah menunggu turun 200, 350 pun obati saja. Nah sekarang ini mulai 2 tahun terakhir ini wacana test and treat ini menjadi penting. Untuk Indonesia masih menjadi wacana, untuk Afrika Selatan sudah dilaksanakan, untuk Amerika Serikat di beberapa kelompok masyarakat juga sudah dikerjakan. Berikutnya. Lanjut. Ya, ini sataran yang saya selalu sampaikan. Ini pada waktu 2010 saya menghadiri Kongres AIDS di Wina. Pada waktu itu Julio Montane ini adalah ketua Kongres, ketua AIDS Society waktu itu dan ketua Kongres AIDS di Wina 2010. Dia ditanya, saat ini sudah ada 5 juta orang, 5 million people in antiretroviral therapy. Jadi apa pendapatmu mengenai 10 juta lagi yang belum mendapat pengobatan, yang masih menunggu karena keterbatasan mengenai ART-nya dan karena beberapa hal yang lain. Kata Julio, I think it is a crime. It is a crime. Jadi benar-benar suatu tindakan kriminal menurut dia. Kita tidak bisa menunggu pasien yang terinfeksi dengan HIV yang sudah waktunya minum obat harus segera diobati. Kalau enggak mereka akan meninggal karena tidak diobati. Tidak hanya mereka meninggal, namun juga keluarga besarnya akan menderita. Demikian pula akan melemahkan posisi ekonomi untuk keluarga tersebut karena semua daya terkonsentrasi untuk mengatasi pengobatan pasien yang sudah terlanjur berat. Jadi mulai segera obat antiretroviral. Lanjut. Jadi people who are not treated are more likely, dramatically more likely to transmit infection. Jadi orang yang tidak diobati cenderung, amat sangat cenderung untuk menularkan infeksi HIV. Kita harus menghentikan penularan ini. Itu adalah suatu nonsens kalau kita tidak mengobati. Lanjut. Jadi memang kewajiban kita, kewajiban Anda juga untuk bagaimana di masa depan kita makin bisa mengobati ODA sebanyak mungkin di Indonesia. Jadi sebagai kesimpulan, makin banyak ODA di Indonesia, namun yang terdiagnosis dibandingkan dengan estimasi, jadi dugaan kita seberapa banyak sebenarnya orang di Indonesia terinfeksi HIV,
itu masih jauh. Jadi kita harus bekerja keras untuk ini, harus melakukan tes lebih banyak. Ya, saya pernah mengusulkan untuk tes mulai saja dengan tidak usah seperti Afrika yang 30% penduduknya, kita bisa mulai dengan 10 juta, artinya hanya 10 juta per 240 juta. Kemudian pengobatan ada sekarang, obatnya ada di banyak rumah sakit dan obatnya gratis, dan hasil pengobatan bagus sekali mencegah kematian sehingga ODA menjadi jarang sakit, jarang masuk rumah sakit, dan kesimpulan yang lain mengobati lebih dini lebih baik, mengobati lebih dini mencegah penularan HIV 96%. Ya, saya kira dengan perhatian Anda semua dari Sabang Merauke ini, kita akan lebih mudah ke depan, insya Allah. Jadi perlu upaya berat untuk kita mencapai Indonesia yang lebih baik, yang bisa menekan penularan HIV lebih banyak, mengobati lebih baik. Demikianlah atas perhatian saudara-saudara semua. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Zubairi. Kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Mohon pertanyaan singkat karena waktunya Prof. Zubairi terbatas. Saya persilahkan kalau ada yang bertanya dari sesi pertama ini dari IPB 12, BINUS, Gunadarma, UI, UIN, UKI. Oke, ada yang bertanya dari IPB? IPB 1. Silahkan kalau ada. Ada tuh? Ada satu. Suaranya? Pak, saya mau menanyakan, di dalam pergaulan sekarang kan apa sih, banyak yang menyebarkan bahwa obat HIV itu susah kan Pak. Nah, saya mendengar dari teman saya bahwa toke itu bisa mengobati HIV itu, tapi dengan cara dia itu ukurannya besar itu. Apakah sebenarnya yang terkandung dalam toke itu, apakah itu mitos doang? Apa itu tuh benar-benar bisa mengobati dan ada kandungan dalam toke itu Pak? Soalnya bisnis toke itu sekarang lagi merajalela, katanya sih profesor di Cina lagi mencari itu, dan dihargainya itu dalam miliar-miliaran kalau dia beli di Indonesia ini. Ya, terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Silakan Prof. Zubairi. Langsung 1, 2. Apakah kedengeran ya? Halo. Ya. Ya, oke. Jadi apakah obat HIV ini mudah didapat atau sukar didapat? Saat ini lebih mudah didapat. Di banyak rumah sakit yang ditunjuk stoknya cukup. Jadi tidak benar bahwa stoknya kurang. Dan apakah bisa benar-benar mengobati? Dari data yang tadi jelas sekali bahwa saat ini banyak sekali ODA yang setelah minum obat antiretroviral itu dalam waktu 3-6 bulan virusnya sudah minimal sekali, sudah kurang dari 400 per cc, jadi jauh lebih kurang dari sebelumnya yang rata-rata di atas 100.000. Yang kedua, kekebalan tubuhnya juga sudah pulih banyak, dan saat ini bukti yang paling gampang adalah bukti atau saksi hidup. Jadi banyak sekali ODA yang kesehatannya tetap baik, sehat walafiat, produktif, bahkan ada beberapa yang tajir lagi, yang kaya, karena profesinya memang sama dengan yang tanpa HIV. Jadi yang lebih dari 10 tahun banyak, lebih dari 10 tahun minum obat ARV dan tetap sehat, produktif, itu banyak sekali.
dan ada yang lebih dari 18 tahun yang saat ini sehat walafiat dan produktif. Jadi apakah benar-benar bisa mengobati? Iya, obat antiretroviral yang disediakan pemerintah gratis itu benar-benar bisa mengobati. Tadi ada pertanyaan tentang penggunaan tokek, Prof. Zubairi. Tidak kedengaran, Pak. Tadi ada pertanyaan dari IPB tentang penggunaan tokek untuk pengobatan HIV. Apakah itu mitos atau sudah ada buktinya? Iya, sama seperti juga kebetulan bidang saya selain mengobati AIDS juga mengobati penyakit kronik yang lain, yaitu kanker dan lupus. Untuk penyakit yang kronik itu selalu ada tawaran-tawaran yang tidak benar untuk daripada minum jangka panjang minum aja pil ini, ada pil namanya pil podo senengi, habis itu obat yang lain Anda bisa stop, atau kemudian ada minum saja susu kuda liar, kemudian ada minum aja kencingmu itu obat, itu kemudian ada lagi buah merah. Kenyataannya adalah baik orang dengan HIV AIDS, baik pasien-pasien kanker yang menghentikan obat dokter kemudian menggantinya dengan obat alternatif ini, semuanya meninggal sekarang ini. Jadi tidak benar tokek bisa mengobati AIDS, itu sama sekali tidak benar. Jadi saat ini kita sekali lagi ada pada era evidence based medicine. Jadi kalau ada suatu tawaran, Anda bisa buka di internet, dan kalau yang paling lengkap untuk CAM ini ada di National Institute of Health dari Amerika. Jadi Anda masukkannya NIH kemudian koma CAM, CAM, nanti akan banyak sekali informasi mengenai obat-obat alternatif yang ternyata terbukti tidak bisa menggantikan obat standar kedokteran. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Zubairi. Yang berikutnya kita akan kumpulkan dulu pertanyaan supaya jawabannya bisa lebih sekaligus mengingat waktunya. Saya persilahkan kepada Binus, ada pertanyaan? Terima kasih, dari Binus belum ada pertanyaan, Pak. Ya, terima kasih. Dari IPB 2 ada pertanyaan? IPB 1, IPB 2 udah nggak ada. Oke, kemudian dari Universitas Gunadarma ada pertanyaan? Baik Pak, saya ada 3 pertanyaan mengenai penyakit HIV yang satu kali infeksi seumur hidup. Nah, berarti apa fungsi obat itu sendiri? Karena tidak menyembuhkan infeksi itu sendiri, apakah harus minum obat anti HIV seumur hidup? Terus yang kedua, adakah program pemerintah yang mengadakan tes HIV selain di rumah sakit? Karena kita ketahui kalau rumah sakit itu, apalagi rumah sakit besar hanya ada di kota, dan kalau emang di daerah yang lebih ke pelosok daerah desa, nah itu bagaimana Pak? Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Kita kumpulkan dulu. Saya persilahkan Gunadarma sudah, kemudian dari UI. Dari UI ada pertanyaan? Dari UI tidak ada pertanyaan Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada dari UIN, silahkan kalau ada pertanyaan. UIN, ada pertanyaan? Ya, ada sih. Ya, langsung aja, langsung. Ya, assalamualaikum Silakan UIN. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang ingin saya tanyakan adalah, kan tadi telah disebutkan pencegahan untuk ibu dan anak itu menggunakan PMTCT. Itu bagaimana kalau di Indonesia bisa mencapai 100%? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita jawab dulu di 2 pertanyaan ini. Jadi silakan Prof. Zubairi dari Gunadarma dan dari UIN. Iya, jadi yang pertanyaannya adalah satu kali infeksi seumur hidup. Jadi tidak bisa sembuh. Itu sama saja dengan menanyakan apakah keluarga kita yang darah tinggi itu harus minum obat teratur. Tidak. Sebagian besar harus minum seumur hidup. Apakah kencing manis pengobatannya jangka panjang? Iya. Diet, olahraga, dan obat untuk kencing manis juga untuk seumur hidup. Apakah sudah ada enggak obat untuk diabetes dan darah tinggi? Ada obatnya. Sama juga seperti HIV AIDS. Jadi kan tadi sudah dinyatakan bahwa, tapi mungkin perlu juga sejarah. Dulu waktu awal pengobatan ini saya menemukan bertemu dengan pasien pertama HIV AIDS ini di
waktu belajar di Prancis tahun 82-83, waktu itu semua pasien meninggal. Kemudian sampai di Indonesia, kasus pertama mulai akhir 85 sampai kemudian 89, itu juga hampir semuanya meninggal dalam 6 bulan sampai 2 tahun. Hampir semuanya. Kemudian pada tahun 90 sampai 96 makin lebih lama lagi, bisa tahan 2 sampai 4 tahun. Sekarang yang minum obat teratur tidak meninggal lagi. Jadi benar sekali tadi kan bahwa tidak lagi perlu ada kematian karena AIDS. Jadi saya kira target itu yang paling penting untuk dicapai. Apakah minum obatnya perlu jangka panjang? Iya, minum obat jangka panjang, minum obat seumur hidup. Namun begitu minum obat tidak ada lagi masalah kesehatan kalau obatnya diminum teratur dan minum obatnya sebelum terlambat. Tentu kalau sudah nafas satu-satu tentu menjadi sulit. Namun pasien yang pernah rawat inap pun pada sebagian besar masih bisa diatasi jangka panjang. Yang pertanyaan yang kedua adalah apakah tes HIV bisa dikerjakan selain di rumah sakit? Iya, tes itu dikerjakan di laboratorium. Laboratorium ada di mana-mana. Jadi laboratorium baik pemerintah maupun swasta ada di mana-mana. Di situ kita bisa untuk tes HIV. Tentu interpretasinya yang kemudian penting. Interpretasi harus diberikan oleh dokter yang paham benar mengenai tes HIV/AIDS ini. Itu saja. Yang ketiga dari UIN tadi mengenai pencegahan dari ibu ke anak, ini apa di Indonesia bisa berhasil 100%? Ke depan bisa. Masalahnya adalah di Malaysia, di Thailand, itu lebih dari 5 tahun yang lalu, hampir 100% ibu hamil itu dites HIV. Begitu mulai hamil. Di Amerika dari mulai 2004 semua dokter kebidanan kandungan itu diwajibkan untuk memberi konseling untuk semua pasien hamilnya dites HIV. Walaupun pasien bisa menolak, namun semua dokter kebidanan diwajibkan untuk memberi konseling untuk tes HIV untuk mencegah penularan dari ibu ke bayi. Untuk Indonesia, data kami yang ibu hamilnya terdeteksi lebih awal, artinya bukan menjelang melahirkan, katakanlah 3 bulan atau 6 bulan menjelang melahirkan ketahuan ada infeksi HIV, itu angka penularan dari ibu ke bayi sudah sama dengan di luar negeri. Namun problemnya adalah bagaimana menemukan ibu hamil pada tahap lebih dini. Itu yang ternyata tidak mudah. Karena itu salah satu saran yang dikerjakan untuk Indonesia adalah semua ibu hamil perlu tes HIV, sama seperti yang dikerjakan di negara lain. Kalau itu bisa dikerjakan, maka tidak ada lagi bayi yang terinfeksi HIV di masa depan. Itu adalah target WHO dalam 3 tahun terakhir ini. Semua negara harusnya tidak perlu ada lagi bayi yang terinfeksi HIV yang tertular dari ibunya. Itu upayanya apa? Upayanya pertama dengan ibu hamil minum antiretroviral, itu aman, tidak usah khawatir. Yang kedua, setelah melahirkan itu ada 2 pilihan. Yang pilihan pertama tentu sedapat mungkin diberikan jangan diberi ASI namun diganti pengganti ASI. Itu pilihan yang saat ini di banyak negara dikerjakan, baik di Amerika, di Inggris maupun di Indonesia. Sebagian yang terkait dengan kami semua mendapatkan pengganti ASI. Untuk diketahui bahkan di beberapa negara itu kalau kita memberikan ASI itu bisa dinyatakan melanggar hukum. Itu Anda bisa masukkan di internet, masukkanlah mengenai UK kemudian ataukah mengenai US, itu banyak sekali informasi mengenai hal ini. Jadi harus jelas bahwa kalau bisa pengganti ASI, jangan diberi ASI untuk ibu hamil dengan HIV yang menyusui yang mengenai menyusui bayinya ini. Kemudian yang lain adalah kalau sudah terlambat sekali, jadi menjelang melahirkan baru ibunya ketahuan HIV, maka upaya yang lain adalah seksio sesaria. Jadi dilakukan upaya seksio sesaria, karena dengan seksio bayi dilahirkan melalui perut, melalui operasi, itu bisa mencegah penularan yang cukup sering terjadi sewaktu bayi mau keluar melalui jalan lahir. Di situ terjadi pergesekan sehingga terjadi luka dan terjadi penularan. Jadi kalau kita bekerja maksimal itu kita bisa mencegah penularan dari ibu ke bayi. Khususnya untuk ibu hamil perlu sekali tes HIV rutin. Makasih. Terima kasih Prof. Zubairi. Kita masih ada waktu untuk 2 pertanyaan lagi. Jadi saya
persilahkan dari Uki kalau ada pertanyaan. Uki? Iya, ada. Ada? Silakan. Ya, selamat pagi. Ini saya mau nanya, retrovirus itu kan dah hidupnya di tubuh monyet yang saya tahu. Terus apakah pernyataan yang menyatakan bahwa virus HIV itu dia berasal dari monyet, apakah itu benar? Terus yang kedua, dengan tes HIV belum dapat mendeteksi keberadaan virus, apakah itu benar atau tidak? Ya, maksudnya tolong dijelaskan. Pertanyaan yang terakhir tidak jelas. Pertanyaan yang kedua, dengan tes HIV belum dapat mendeteksi keberadaan virus, tolong dijelaskan maksud dari pernyataan itu yang tadi satu. Iya, terima kasih, kita kumpulkan dulu. Ya. Pak Irwan, tolong yang terakhir tadi tolong dibacakan aku. Ya, Pertanyaan terakhir. Yang terakhir pertanyaannya tentang tes HIV yang belum bisa mendeteksi virus. Apakah pernyataannya benar seperti itu? Saya persilahkan sebelum Prof. Zubairi menjawab, dari Erlangga kalau masih ada pertanyaan. Universitas Erlangga, silakan. Oke, kalau tidak ada, Universitas Andalas, silakan. Andalas, adakah pertanyaan dari Andalas? Ada Pak. Bentar. Iya, silakan Andalas. Oh, selamat pagi Pak. Saya mau bertanya itu tentang, sekarang kan lagi marak itu kampanye safe sex dengan menggunakan kondom. Ya. Saya ulangi lagi. Ya. Kan sekarang kan lagi marak itu kampanye safe sex dengan menggunakan kondom untuk mencegah penularan HIV/AIDS. Jadi mau saya tanyakan, apakah kondom itu cukup meyakinkan atau 100% cukup meyakinkan menjamin bahwa kondom bisa mencegah penularan HIV/AIDS? Soalnya saya pernah baca sebuah artikel yaitu mengatakan bahwa kondom juga memiliki pori sehingga tetap memungkinkan untuk tertular virus. Dan juga banyak kondom yang beredar di Indonesia itu yang diketahui bocor atau tidak aman. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi ada pertanyaan dari Uki dan Andalas. Silakan Prof. Zubairi. Ya, saya senang sekali ternyata dari awal sampai yang pertanyaan terakhir ini amat sangat menarik pertanyaannya. Bagus-bagus. Jadi yang pertama, HIV di tubuh monyet. Asal muasalnya memang benar demikian. Waktu di tubuh monyet namanya simian SIV, simian immunodeficiency virus. Kan kasus pertama AIDS itu ditemukan tahun 81. Kemudian begitu laporan pertama dikaji, kemudian orang mencari darah yang tersimpan di kulkas di banyak tempat-tempat penelitian. Ternyata bisa di trace back sampai 70 pun sebetulnya sudah virus HIV. Namun tahun 40 ke bawah tidak mungkin ada. Jadi dari penelitian-penelitian yang ada ditemukan sekarang ini, virus HIV pasti tidak ada sebelum tahun 1930. Sama sekali tidak ada HIV. Yang ada adalah SIV. Nah, SIV ini rupanya kemudian bermutasi, jadi pada waktu monyet kemudian menggigit manusia, pada waktu kemudian pelan-pelan bermutasi pelan-pelan akhirnya berubah total dari SIV ini menjadi HIV. Jadi memang benar berasal dari monyet. Apakah kalau Anda digigit monyet jadi AIDS? Enggak, sama sekali tidak. Karena perlu mutasi yang berlangsung bertahun-tahun kemudian baru kemudian menjadi HIV. Kemudian apa benar tes HIV-nya tidak bisa mendeteksi? Tes HIV bisa mendeteksi hampir 100% orang dengan HIV/AIDS. Keterbatasannya ada beberapa hal. Jadi bisa, pertama, tesnya sekarang amat sensitif. Jadi kalau kita ada HIV di tubuh kita, kemudian dites pasti ketemu. Namun kalau dites HIV positif, memang harus dipastikan karena masih ada kemungkinan false positif. Karena itu pemeriksaannya harus bertahap, tidak bisa satu kali langsung diketahui positif. Kapan tes HIV tidak bisa mendeteksi adanya virus? Itu ada pada masa jendela. Jadi pertanyaan kedua adalah apakah tes HIV tidak mendeteksi tidak bisa tepat mendeteksi? Tes HIV amat sangat sensitif dan bisa mendeteksi, kecuali pada beberapa keadaan saja, pada kondisi khusus.
yaitu pada masa jendela. Jadi kalau seseorang terinfeksi HIV itu baru kemudian 3 bulan terbentuk antibodi terhadap virus. Nah, yang dideteksi untuk tes HIV yang memakai teknologi saat ini adalah ELISA ataupun pakai rapid test ataupun pakai Western blot. Itu yang dideteksi adalah antibodinya, dan antibodi baru terbentuk oleh tubuh orang dengan HIV 3 bulan kemudian. Jadi kalau baru terinfeksi kemudian dites tentu saja tidak ketemu. Namun ada tes lain, yaitu tes langsung pemeriksaan virusnya namanya, untuk mendeteksi memakai teknologi PCR ini ataupun juga bisa dipakai viral load. Maka tes ini mendeteksi langsung virusnya. Jadi begitu terinfeksi akan diperiksa terhadap virus akan langsung positif. Jadi sekali lagi keterbatasan tes yang ada sekarang hanyalah pada masa jendela. Dan itu hanya pada amat sangat sedikit orang. Berikut pertanyaan adalah apakah mengenai safe sex dengan memakai kondom. Tadi sudah dibahas betapa ada banyak sekali sekarang upaya pencegahan. Jadi upaya pencegahan harus kombinasi dari semuanya. Mulai dari tidak hubungan seks sama sekali, mulai dari kondom, mulai dari sunat, demikian pula obat antiretroviral dan upaya mengatasi kemiskinan dan kebodohan. Itu semuanya kalau digabung amat sangat mendekati 100% menekan penularan HIV. Apakah kondom 100% aman? Tadi juga sudah dibahas bahwa kondom tidak 100% aman. Apakah kondom efektif mencegah penularan? Kondom amat efektif, namun tidak 100%. Jadi silahkan saja ini Anda buka internet kondom, mengenai efektivitasnya, nanti akan ketemu mengenai bahwa tidak 100% namun amat efektif. Jadi kalau di atas 60% sih artinya amat sangat efektif. Dan data dari data retrospektif bisa, atau data yang analoginya bisa Anda ambil dari data kondom mencegah kehamilan. Itu ternyata efektivitasnya mendekati sekitar 80%, 70% lebih, karena memang ada juga yang bocor kalau nyimpannya nggak baik, ada juga karena tidak dipakainya seterusnya sehingga terjadi kehamilan. Untuk HIV mencegah penularan 70% itu penting. Sebagai analogi begini, sekarang kita kalau pakai mobil harus pakai safety belt. Apakah safety belt itu mencegah kematian kalau tabrakan? Tidak, hanya mencegah 35%. Namun mencegah kematian 35% itu dianggap oleh semua pemerintah penting. Kenapa? Karena nyawa orang. Untuk HIV juga sama. Kita mencegah penularan 70% pun menjadi bagus sekali, karena itu penularan yang kalau tidak diobati akan menyebabkan kematian. Jadi memang tidak 100%, namun memang bermanfaat sekali. Jadi bayangkan misalnya gini, pasien-pasien kami itu cukup banyak laki-laki dengan HIV yang sudah berkeluarga. Kalau tanpa disuruh abstinensi langsung dengan suami istri, kenapa enggak melakukan hubungan seksual, apalagi istrinya juga mau. Jadi cara yang mau tidak mau adalah dengan memakai kondom. Jadi kalau pada posisi seperti itu jelas sekali bahwa memang kondom amat sangat efektif dan amat sangat penting dalam upaya pencegahan penularan HIV/AIDS. Terima kasih. Ada tadi masih mungkin mohon dijelaskan tentang masalah. Tadi ada pertanyaan tentang kondom berpori dan kemudian kondom yang beredar di pasaran di Indonesia itu beberapa bocor, Pak Prof. Zubairi. Kondom berpori tidak benar, bahwa Anda tes saja air itu kan halus kan, jadi Anda masukkan air ke dalam situ tidak ada yang bocor. Tapi apakah benar ada kondom bocor? Tergantung penyimpanan. Jadi kalau penyimpanannya tidak baik, katakanlah ada di warung, kemudian warungnya kena panas matahari, kemudian artinya penyimpanan tidak baik, memang bisa, karena bahannya memang bisa menjadi tidak bagus kalau kena matahari, kena panas tinggi. Atau misalnya pada waktu
memakai kondom, kemudian memakai pelumas, misalnya pakai minyak goreng ditambah situ, nah itu memang bisa menyebabkan kondomnya tidak baik, bisa bocor. Nah, namun pada prinsipnya kondom tidak bocor, kondom tidak bocor, kondom efektif kalau disimpan baik.